ada yang di jalan, mungkin sampai mendengarkan. Ya, oke, silakan. Teman host untuk meng-approval, saya persilakan, makasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi selamat pagi untuk teman-teman media yang sudah hadir, stakeholder utamanya di Provinsi Sumatera Utara, Ibu Kepala BMKG, Bapak Deputi Bidang Geofisika, teman-teman di UPT, Pak Kapus, Pak Ahmad, Pak Karo Hukum juga hadir, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadiran di pagi hari ini, dan sebagaimana kita ketahui dan informasikan di awal bahwa BMKG mencatat terjadi gempa bumi tektonik 6,9 magnitude yang diupdate menjadi 6,7 di Samudra Hindia, pantai barat Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Dan tentu untuk mengetahui lebih lanjut secara detail, Ibu Kepala BMKG sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk dapat menyampaikan hal yang juga menjadi kajian menarik terkait dengan terjadinya gempa 6,9 yang diupdate menjadi 6,7. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan media dan juga ini rekan-rekan dari BMKG, ada Bapak Kepala Pusat Gempa dan Tsunami, Bapak Kepala Pusat Seismologi Teknik, Pak Iman yang mengomandani Pusat Gempa Nasional, ada Bapak Dr. Daryono, dan juga Bapak Stasiun Geofisika di Gunung Sitoli ya. Baik, barangkali juga ada Bapak Deputi. Oh, Bapak Deputi ada ya, maaf saya nggak melihat, mohon maaf, Deputi ya nih. Ada bapak-bapak yang lain juga yang mohon maaf saya tidak dapat melihat menyebut satu persatu. Nah, perkenankan kami menyampaikan, BMKG menyampaikan bahwa pada hari ini, Senin 14 Maret tahun 2022, pagi tadi pukul 4:09:21 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi gempa bumi tektonik di wilayah pantai selatan Nias Selatan, Sumatera Utara. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter yang telah diupdate dengan magnitudo 6,7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,71 derajat lintang selatan, 98,50 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 6 km arah selatan Hibala, Nias Selatan, Sumatera Utara. Kedalaman pusat gempa 25 km dari permukaan bumi. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman pusat gempanya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng atau yang dikenal dengan nama megatrust. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi tadi pagi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Padang, Siberut, Nias Selatan, Gunung Sitoli dengan skala intensitas 4 MMI, yaitu dirasakan oleh banyak orang yang ada di dalam rumah. Kemudian juga dirasakan di Padang Panjang, Bukit Tinggi, Pasaman Barat, Tua Pejat, Pariaman dengan skala intensitas 3 MMI,
atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Terasa seakan-akan ada truk yang berlalu. Kekuatan getarannya seperti seakan-akan ada truk yang berlalu. Selain itu, dirasakan pula getaran gempa ini di Damasraya, Payakumbuh, Kerinci, Tapanuli Selatan, Pesisir Selatan, Batu Sangkar, Padang Pariaman, Solok dengan skala intensitas 2 mmi, yang artinya getaran dirasakan beberapa orang dan benda-benda ringan yang tergantung bergoyang. Dari hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini meskipun lokasinya ada di dasar laut, tetapi tidak berpotensi tsunami. Perlu kami sampaikan pula bahwa sejarah gempa merusak ini, artinya tentang sejarah gempa ini, sebetulnya di wilayah yang terjadi gempa, di pusat gempa saat ini dan sekitarnya telah mengalami gempa-gempa bumi sebelumnya kurang lebih 16 kali telah mengalami gempa-gempa sebelumnya yang tercatat mulai tahun 1797 pada tanggal 10 Februari yang mengakibatkan terjadinya tsunami dan korban jiwa 300 orang, dan pada saat itu dilaporkan bahwa pusat gempa pada lokasi yang kurang lebih berdekatan dengan pusat gempa saat ini. Jadi gempa saat ini lokasinya berdekatan dengan gempa yang terjadi sekitar 225 tahun yang lalu, yaitu saat itu lokasinya berada pada 1 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur. Dan diperkirakan magnitudonya saat itu adalah 8,5. Jadi lebih besar dari yang terjadi saat ini. Selain itu juga terjadi kemudian disusul data tahun 1971 juga gempa telah di lokasi yang berdekatan juga terjadi dan merusak sifatnya. Demikian juga tahun 1977 yang 1971 magnitudonya 6,3. Yang 1977 magnitudonya 5,5. Tadi yang pertama pertama tercatat tahun 1797 magnitudonya 8,5. Kemudian selanjutnya 1979 magnitudo 5,8 mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan juga. Kemudian tahun 2004 magnitudo 5,6 juga mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan. Terjadi juga di tahun yang sama, 2004, magnitudo lebih tinggi mengakibatkan luka-luka dan kerusakan. Kemudian tahun 2006, magnitudo 6 juga mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan. 2007 terulang lagi, dan korban jiwa terjadi lagi dan kerusakan terjadi juga. Dan 2007, 2008, 2009 ini, bahkan 2009 ini 2 kali. Yang pertama di bulan Agustus magnitudo 6,9 mengakibatkan luka-luka dan menimbulkan tsunami tahun 2009 yang di bulan Agustus. Kemudian September terjadi lagi dengan magnitudo yang lebih tinggi 7,6, juga korban meninggal 1.100 orang tercatat dan luka-luka, bangunan rusak dan juga menimbulkan tsunami. Kemudian tahun 2010 magnitudo 6 ini hanya luka ringan dan ada sedikit kerusakan. 2014 magnitudo 5
terjadi gempa lagi, dan di sini ada yang luka ringan dan beberapa rumah rusak. Terulang lagi 2017, juga luka-luka mengakibatkan beberapa orang luka-luka dan satu sekolah rusak. Dan 2017 yang kedua magnitudo 6,2 juga mengakibatkan beberapa rumah rusak. Nah, jadi nampaknya dari gambar ini terlihat bahwa zona atau segmen Mentawai, ini para pakar gempa menyebutnya adalah segmen Mentawai, ini nampaknya memang segmen yang aktif, terjadi beberapa kali gempa-gempa yang tercatat, dan yang terjadi hari ini juga di segmen Mentawai, tetapi bagian Siberut. Jadi di segmen ini ada beberapa bagian di segmen Mentawai ini yang bergerak adalah yang Siberut, yaitu di bagian tengah. Pada gambar ini terlihat pusat gempa yang warnanya hitam. Di tahun 2022 itu warnanya hitam, magnitudo 6,7. Yang di tahun 1797 warnanya merah, magnitudo 8,5. Terlihat betapa dekatnya karena merupakan sumber gempa yang sama, yaitu gempa megatrust. Dan para pakar gempa telah memperhitungkan apabila segmen megatrust ini bergerak, maka pada kondisi skenario terburuk magnitudonya dapat mencapai 8,9. Tetapi alhamdulillah pagi hari ini 6,7, bukan 8,9. 8,9 itu adalah perkiraan magnitudo maksimum yang dapat terjadi berdasarkan perhitungan panjang segmen dan slip rate-nya atau kecepatan pergerakan di bidang slip, bidang pergeseran. Nah, itu sekilas tentang sejarah kegempaan. Kemudian gempa susulan sejak pagi tadi hingga pukul 6.20 BMKG memonitor terjadi 4 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6. Ini masih cukup besar, magnitudo 6. Sehingga kami merekomendasikan kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga mohon menghindari bangunan yang telah retak atau rusak akibat gempa tadi pagi. Pastikan atau periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Kemudian pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, baik melalui sosial media, Instagram dan Twitter, melalui website, dan juga melalui Inatius BMKG Go ID, dan juga Telegram channel Inatius BMKG, atau melalui mobile apps iOS dan Android WRS-BMKG atau Info BMKG. Satu hal yang perlu menjadi perhatian kewaspadaan kita semua, sekali lagi, gempa yang terjadi adalah di zona megatrust yang kita semua perlu untuk mewaspadai. Meskipun magnitudo yang terjadi tadi adalah 6, magnitudonya adalah 6,7, namun skenario terburuk kita, terutama masyarakat di sekitar, pemerintah daerah di sekitar, untuk menyiapkan dengan magnitudo 8,9. Itu skenario terburuk. Ini bukan prediksi.
Kita tidak tahu apakah itu akan terjadi, insya Allah tidak terjadi. Namun untuk mitigasi apabila sewaktu-waktu terjadi, kita perlu mewaspadai dengan cara menyiapkan tata ruang yang benar-benar memperhatikan potensi guncangan tanah. Ini sudah dipetakan zona-zona mana yang kira-kira terguncang kuat apabila gempa terjadi. Jadi tata ruang, mohon izin bangunan, memperhatikan sekali zona-zona yang sudah teridentifikasi sebagai zona bahaya, dan juga mohon memperketat building code yang terutama untuk bangunan-bangunan vital dan strategis mampu bertahan untuk kekuatan gempa 8,9 itu skenario terburuk. Jadi angka 8,9 itu bukan ramalan, bukan prediksi, tetapi angka untuk mitigasi, menyiapkan tata ruang, building code, dan langkah-langkah mitigasi lainnya. Terima kasih dari saya, Pak Taufan. Barangkali ada yang akan menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG. Selanjutnya kami mungkin Pak Deputi Bidang Geofisika yang sudah hadir dan bergabung. Kiranya mungkin ada yang mau disampaikan atau ditambahkan, Pak. Saya persilakan. Baik. Terima kasih, Pak. Mohon izin Ibu Kepala BMKG, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami ingin sedikit melengkapi apa yang disampaikan Ibu Kepala Badan, bahwa gempa 8,9 tadi merupakan bukan prediksi, tetapi untuk kepentingan mitigasi kita bersama. Dan juga bukan ramalan. Itu yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian. Dan kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, khususnya para pemerintah daerah, bahwa karakteristik gempa yang berada di daerah Cibubur dan sebagainya, itu karakteristiknya biasanya nanti akan ada gempa-gempa susulan berikutnya yang relatif lebih kecil daripada gempa utamanya. Untuk itu, seperti arahan Kepala Badan tadi, Bapak Ibu apabila rumahnya yang sudah mulai miring atau bagaimana, sebaiknya segera keluar dari rumah. Ditakutkan ada gempa susulan yang menyebabkan kerusakannya semakin parah. Nah, karakteristik gempa tersebut harus kita waspadai, karena apabila kita tetap dalam rumah, maka dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kemudian berikutnya kepada pemerintah daerah, kami sarankan sebaiknya juga tetap waspada, tapi aktivitas tetap berjalan sebagaimana biasa, namun tetap waspada. Yang jualan tetap jualan, yang bekerja tetap bekerja, namun tetap waspada supaya masyarakat tidak panik dan selalu mencari informasi resmi dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Itu yang perlu kita pahami bersama sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufan, mohon mungkin langsung tanya jawab, nanti bisa berkembang lagi. Ya, untuk beberapa pertanyaan, Bu. Di sini juga hadir teman-teman dari media elektronik. Tanyakan terkait dengan jumpa pers, topik jumpa pers pada pagi hari ini untuk raise hand ataupun langsung di kolom chat. Saya persilakan teman-teman sekalian. Oh, memang apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala BMKG dan Pak Deputi itu sudah cukup jelas, singkat, padat. Pak Taufan. Ya, silakan Pak Iman. Mungkin saya ikut menambahkan ya, kalau kita silakan Pak Iman. Silakan. Kita melihat segmen Siberut ya, dan beberapa segmen yang lurusan ya dari zona megatrust di Sumatera. Kemudian yang sebelah kiri juga ada beberapa histori kejadian gempa sebelumnya yang magnitudenya juga cukup besar dan beberapa diantaranya menimbulkan tsunami. Ini menjadi kewaspadaan untuk kita, terutama untuk wilayah-wilayah kepulauan seperti Siberut, Nias, Mentawai, bahwa epicenternya cukup dekat dengan pulau tersebut, sehingga apabila tadi misalkan terjadi tsunami ini bisa cukup cepat ya untuk kedatangan tsunami-nya. Maka itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk
mempraktekkan ya, mengimplementasikan evakuasi mandiri untuk wilayah-wilayah tersebut. Jadi harapannya kita menjadikan getaran atau guncangan gempa yang dirasakan oleh wilayah terdekat sebagai alert untuk menuju tempat evakuasi. Berapapun magnitudo kita pernah tahu, karena informasi dari BMKG mungkin akan terlambat untuk wilayah-wilayah di Kepulauan Mentawai ya, dibandingkan dengan kedatangan tsunami-nya. Kita belajar tahun 2010 dulu juga seperti itu. Jadi tsunami-nya nyampe dalam waktu 7 menit gitu. Padahal info kita baru kita rilis di 5 menit pertama. Jadi masyarakat mungkin belum sempat melihat informasinya, tetapi tsunami-nya sudah datang duluan. Jadi evakuasi mandiri sangat penting di sini. Terima kasih. Baik, makasih Pak Iman. Ini ada yang raise hand dari Mbak Anya. Saya persilakan Mbak Anya untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi, saya Anya dari AMP. Pak, ini pertanyaan saya sadar bahwa ini mungkin bukan di bawahnya tupoksinya BMKG Pak, tapi kami sedang mencari, pasti semua juga sedang mencari info terkait apakah BMKG memiliki info mungkin dari pihak-pihak terkait dampak gempa ini, apakah ada kerusakan atau misalkan korban gitu Pak, karena kami juga masih mencari. Tadi sih per pagi tadi jam 5 saya telepon Basarnas, mereka masih mencari dan untuk saat ini memang belum ada kerusakan, cuman terus monitoring, cuman saat ini sedang terputus gitu ya informasinya gitu Pak. Apakah ada dari BMKG? Mohon maaf sekali, mungkin ini pertanyaannya kurang tepat sasaran gitu ya Pak, cuman semoga kalau ada infonya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anya. Ini saya juga sedang berusaha untuk berkoordinasi dengan teman-teman BPBD dan BNPB. Harap mereka bergabung di dalam Zoom ini. Tapi mungkin teman-teman yang sudah di lapangan, khususnya UPT yang berada di Nias, Provinsi Sumatera Utara, mungkin bisa membantu ataupun para yang sudah hadir dalam kesempatan pagi ini bisa menyampaikan perkembangan terkini dari apa yang kemudian tadi ditanyakan oleh Mbak Anya. Saya persilakan mungkin Pak Kapus atau Pak Kabal yang mungkin juga sudah hadir, yang kemudian juga mengkoordinasikan UPT-UPT yang berada di Sumatera Utara. Apakah ada progres sambil kita menunggu teman-teman BPBD ataupun BNPB yang mungkin bisa join pada kesempatan pagi hari ini. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Kepala BMKG, Pak Deputi Geofisika, Pak Kapus, teman-teman dari media. Ya, kami laporkan Ibu, kami sudah mencoba untuk menghubungi Camat Hibala via telepon melalui Kasgeof Gunung Sitoli Pak Buha dan teman-teman BPBD, tapi sampai saat ini Pak Camat belum bisa dihubungi. Kemudian juga dari BPBD belum ada informasi kerusakan Ibu, tapi kami akan terus menghubungi, mungkin beberapa saat ke depan akan kami peroleh. Mungkin itu, mungkin Pak Buha dari Kasgeof Gunung Sitoli bisa menambahkan. Pak Buha, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya tadi baru saja menghubungi Bapak Camat Didi Hibala. Dia sudah dapat info bahwasanya di wilayah Kecamatan Hibala tetap seperti biasa dan tidak ada kerusakan yang signifikan Pak. Demikian info sementara Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Laporan dari Gunung Sitoli. Mungkin sambil menunggu teman-teman dari BNPB, apakah ada yang atau ditambahkan? Silakan Pak Rahmat, silakan Pak, silakan Pak, silakan. Ya, kita dari Sekpep mungkin kita bisa memperkirakan. Jadi potensi kerusakan itu ya nanti sambil menunggu update dari teman-teman dari daerah, dari Sekmap itu intensitas 5 PMI sekitar Nias Selatan dan Siberut bagian utara ya. Jadi itu yang potensi kerusakan berdasarkan skala intensitas. Namun tentunya kita perlu mendapatkan informasi dari BNPB, BPBD setempat ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus. Terima kasih. Bu, mohon izin pertanyaan
dari Kompas yang kemudian hadir di saluran YouTube jumpa pers pagi hari ini dari Mbak Mela. Ini pertanyaan, apakah zona trust itu kemudian bisa terjadi di darat? Artinya potensi yang kemudian berakibat terhadap banyak hal, Bu. Dalam konteks ini Kompas bertanya, Bu, itu zona mayoritas ini apakah selalu lokasinya di laut, hampir rata-rata, terus kemudian apakah ini berkaitan dengan gempa-gempa yang mungkin bisa terjadi di darat yang kaitannya dengan megatrust? Demikian, Bu, dari Kompas, singkat saja. Baik, ya, baik. Meskipun megatrust itu lokasinya ada di laut, tetapi dampak dari perambatan gelombang gempa itu tentunya merambat mengarah ke darat juga, sehingga dampaknya terjadi di darat juga akan terjadi, terutama misalnya pada tanah-tanah yang mudah teramplifikasi, dan juga dampak tsunami-nya kan juga bisa mengarah ke darat. Namun barangkali yang ditanyakan adalah apakah gempa megatrust ini dapat memicu pergerakan patahan-patahan yang ada di darat. Mungkin itu yang dimaksud. Nah, untuk itu saya persilakan di sini ada Pak Rahmat, ada Pak Daryono yang ahlinya di bidang itu, atau mungkin Pak Iman. Saya persilakan untuk menjawab yang khususnya apakah perambatan gelombang gempa yang dibangkitkan megatrust ini dapat memicu pergerakan patahan yang ada di darat. Terima kasih. Silakan siapa, Pak Rahmat dulu kali ya, terus Pak Daryono. Ya, baik, siap. Izin, Bu. Mungkin juga tentunya teman-teman dari BMKG Pusat ini akan monitor gempa-gempa susulan ya, Bu. Kita belajar dari aktivitas Lombok waktu itu, gempa susulan kalau signifikan pergerakannya atau frekuensinya ya, maksud saya itu bisa berpotensi men-trigger megatrust ya di sekitarnya. Kemudian kalau ini baru sampai ke ruangan ini. Kalau ini gempa-gempa susulannya kita harapkan tentunya terus menurun dan selesai, semoga tidak akan men-trigger ya. Jadi tentunya harus dilakukan monitoring juga terhadap gempa susulan. Intinya dari kejadian ini BMKG harus memonitor gempa-gempa susulan apakah ada tren meningkat atau tidak, sehingga itu kita bisa memperkirakan potensi men-trigger di sekitarnya. Demikian mungkin Ibu. Terima kasih. Artinya ketidakpastian itu ada ya. Untuk itu dalam kondisi ketidakpastian ini BMKG terus memonitor apabila ada indikasi dampak di patahan di darat. Tetapi itu belum tentu. Baik, monggo Pak Daryono, silakan Bapak akan menambahkan. Dulu Bu, mohon izin Bu. Oh, Pak, sorry Bapak. Aku sampai lu. Silakan Bapak. Iya Bu, baik. Sorry. Yang terhormat Ibu KB, Pak Deputi, serta teman-teman media semuanya. Tadi apa yang ditanyakan, apakah kemungkinan akan teraktivasinya sesar-sesar di sekitarnya? Tentunya secara fisik ya, apabila ada suatu sumber getar ya, itu juga akan dimungkinkan men-trigger di sesar-sesar di sebelahnya. Namun itu semua juga tergantung dari rambatan gelombang gempa tadi. Apakah akan cukup mampu untuk men-trigger sesar atau teraktivasi pergerakan sesar di sekitarnya. Tentunya nanti ini dapat dilihat dengan hasil monitoring BMKG ya, dengan sebaran dari gempa-gempa susulannya, Bu. Jadi nanti kita monitor, kita terus nanti kita akan informasikan kembali bila ternyata terlihat ada indikasi ke arah itu. Demikian Ibu sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Daryono dari mitigasi Pak, saya persilakan Pak untuk menambahkan. Terima kasih Pak Tovan. Mohon izin Ibu, Pak Deputi, Pak Kapus. Jadi dalam teori sismologi itu ada teori picuan gempa. Ada dua, yaitu yang pertama disebut picuan statik dan picuan dinamik ya.
Kalau picuan statik itu masih sudah bisa dibuktikan secara empirik ya, karena ada perubahan stres di sekitar zona gempa, zona rupture gempa itu. Dan kalau di dekatnya memang terdapat sumber gempa yang sudah tanda petik matang dan itu jaraknya dekat, maka itu bisa terpicu oleh picuan statik ini. Ini bisa dibuktikan saat terjadi gempa Lombok, di mana saat itu ada 3 segmen yang bergerak. Yang pertama segmen Lombok Utara bagian tengah, kemudian memisu bagian baratnya, kemudian bagian timurnya. Itu bukti bahwa segmen teori picuan statik itu memang secara empirik bisa dibuktikan. Tetapi yang kedua, ada teori picuan dinamik. Itu sebenarnya bisa memicu gempa-gempa di tempat yang jauh, tetapi harus memenuhi banyak sekali persyaratan dan secara empirik juga masih ada beberapa kajian yang dilakukan karena masih banyak hal yang harus dipenuhi dan secara konseptual masih terus dikaji para ahli. Tapi yang pasti bahwa gempa ini merupakan gempa yang harus mendapat perhatian kita semua dan ini bisa menjadi kewaspadaan yang serius karena di zona gempa ini terjadi pada zona segmen yang sedang mengalami kekosongan gempa sejak tahun 1700-an, sehingga masyarakat di sini perlu waspada. Tadi Pak Iman sudah bagus sekali menyampaikan jika tiba-tiba terjadi gempa yang lebih kuat dari itu, segera masyarakat melakukan evakuasi dengan diri. Dan ke depan masyarakat baik itu di Kepulauan Mentawai, Siberut, Kepulauan Batu, di Sumatera Barat perlu meningkatkan retrofitting bangunannya agar aman dari gempa. Demikian Ibu, Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Daryono. Ada pertanyaan, ada yang raise hand, Pak Alinudi, Laila. Kami persilakan Pak. Sudah Bu. Pak Alinudi. Kami persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Sambil menunggu Pak Ali, ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian di kanal YouTube. Apakah gempa ini diakibatkan oleh pergerakan atau aktivitas lempeng benua atau lempeng samudera? Mungkin langsung saja untuk Pak Deputi, Pak Kapus, terkait pertanyaan yang ditanyakan di kolom pertanyaan di YouTube. Saya persilakan mungkin Pak Kapus, Pak Bambang. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya apakah gempa ini diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng benua ya? Ya, perlu kita ketahui bahwa memang di barat Sumatera, sepanjang barat Sumatera ini adalah pertemuan antar lempeng ya, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Jadi secara saintifik juga sudah diperkirakan bahwa di situ ada pergerakan ya, sehingga ada tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Jadi akibat pergerakan inilah yang mengakibatkan terjadinya gempa-gempa yang berada di sepanjang Sumatera ya, barat Sumatera, selatan Jawa. Nah, itu adalah akibat dari pergerakan atau aktivitas dari lempeng benua tersebut. Jadi sudah sangat jelas seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin ada informasi lainnya yang ingin disampaikan Pak Rahmat, mungkin Pak Deputi. Sambil menunggu Bapak Kepala BNPB yang rencananya akan bergabung di Zoom pertemuan kita pagi hari ini, namun beliau para petugas di lapangan, beliau rencananya akan bergabung bersama kita sambil menunggu. Mungkin kiranya ada yang ingin disampaikan kembali atau yang sudah raise hand, Pak Alinudi, Laila, kami persilakan Pak. Ada di UPT sekitar Sumatera Utara untuk memberikan progres yang mungkin sudah mendapatkan informasi lainnya. Kami persilakan Pak Kabal, mungkin sudah ada informasi Pak, progres kondisi terkini yang ada di Nias. Sambil menunggu informasi, coba saya ingin nambahkan.
Silakan Pak Deputi. Silakan Pak. Apa yang disampaikan Pak Daryono dan Pak Bambang tadi, bahwa kita memang perlu waspadai ya, karena aktivitas subduction atau penyusupan lempeng di Barat Sumatera ini sangat aktif. Dan ini dapat dibuktikan oleh aktivitas gempa yang sejarah yang telah dibacakan oleh Ibu Kepala Badan tadi. Sehingga yang paling penting adalah pada pemerintah daerah dan masyarakat di sana ya, upaya kesiapsiagaan evakuasi mandiri itu sangat penting. Karena gempanya sangat lokal, seperti sampaikan Pak Iman, sangat lokal sekali dan bahkan hitungan menit. Sehingga kalau masih menunggu informasi yang berasal dari manapun agak terlambat. Sehingga begitu ini terjadi, sebaiknya masyarakat segera menjauh dari pantai saat ini terjadi sesuatu. Dan ini sangat bagus sekali apabila ini dapat diaktifasi oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah siaga memberikan sosialisasi masyarakat bekerja sama dengan BMKG dan kami akan mendukung sehingga masyarakat di sekitar sana betul-betul siap dalam menghadapi kejadian bencana yang kemungkinan akan selalu terjadi di sana. Saya pikir begitu Pak Tovan. Silakan tadi Pak Ali Nudi sudah mulai mau ngomong tadi, silakan dia. Baik Pak Deputi. Silakan untuk bertanya. Pak Ali Nudi. Ya, selamat pagi Pak dari Nia Selatan, Kota Teluk Dalam. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Ya, tadi kami masyarakat Nia Selatan telah merasakan gempa bumi, tapi hanya belum ada peringatan apakah tidak ada tsunami atau ada. Itu makanya kami sepertinya gelisah karena belum ada diberitakan secepatnya itu apakah ada atau tidak. Sehingga saya buka HP nggak ada pemberitahuan. Sehingga was-was kami. Kalau bisa secepatnya diberitahukan nggak ada tsunami atau tidak. Demikian aja Pak, dari Nia Selatan belum ada kerusakan ya, dari rumah juga belum ada, hanya airnya tumpah karena kuat sekali kami rasakan di sini. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali Nudi. Ya, apa yang disampaikan Pak Ali Nudi juga sangat bermanfaat karena mungkin katanya Pak Ali Nudi langsung ada di lokasi Nias di sekitar dan langsung bisa melihat lapangan. Terima kasih Pak Ali. Dan tentu informasi BMKG merupakan salah satu utama ya Pak yang kemudian diinformasikan secara cepat kepada masyarakat secara luas. Terima kasih untuk masukan serta kondisi di lapangan saat ini. Sambil kita menunggu Kepala BNPB yang akan hadir join pada kesempatan. Dan tentu mungkin Pak Taufan, mohon maaf, ini tadi kan yang disampaikan Pak Ali Nudi Laila, ini kan sangat penting. Jadi beliau, masyarakat di sana nampaknya tidak lengkap dalam menerima informasi. Karena informasi yang disebarkan oleh BMKG secara otomatis itu adalah parameter gempa bumi, yaitu magnitudo, posisinya di mana, kedalaman pusat gempa di mana, beserta potensi tsunami. Itu satu paket informasi. Namun, ini tadi Pak Ali Nudi nampaknya masih menanyakan, kok tidak ada penjelasan terjadi tsunami atau tidak. Nah, ini yang perlu nanti dicermati lanjut, karena informasi itu selalu satu paket dengan penjelasan potensi tsunami atau tidak berpotensi tsunami. Nah, jadi ini terima kasih laporannya. Kami ingin tahu kenapa informasi itu tidak, karena informasi itu jadi satu, tapi ternyata masih ada pertanyaan. Nah, ini nanti yang harus kita perdalam lagi. Ya, masih ada pertanyaan meskipun informasi itu disampaikan. Nah, jadi nanti mungkin setelah press conference ini, teman-teman di Gunung Sitoli ya bisa kontak komunikasi lagi dengan beliau Pak Ali Nudi
untuk mengecek, mengklarifikasi kenapa sampai informasi itu tidak diketahui, padahal dikeluarkan seketika begitu. Terima kasih, itu aja catatannya. Terima kasih. Mohon izin, Pak Bambang. Silakan, mungkin Pak. saya tambahkan sedikit, bahwa informasi yang disampaikan BMKG mungkin melalui SMS ya, itu sebenarnya sudah sangat jelas. Bila berpotensi tsunami, maka di situ ada keterangan di bawah berpotensi tsunami atau tidak. Kebetulan untuk gempa yang tadi pagi terjadi, itu tidak berpotensi tsunami, sehingga di situ tidak disampaikan dalam SMS tersebut berpotensi tsunami atau tidak ya. Jadi hanya berupa narasi saja, berupa informasi parameter gempa saja. Demikian Bapak Alinudi ya. Sekali lagi bila terjadi tsunami, maka dalam SMS tersebut juga ada informasi mengenai peringatan dini tsunami. Mungkin itu yang ya. Jadi artinya informasi yang di aplikasi mobile phone itu tidak diterima. Nah, bisa jadi belum menyetel mungkin Bu, atau nah justru itu artinya ini kesempatan untuk menyampaikan, mohon selain SMS juga install aplikasi mobile phone atau tadi yang disebutkan dalam press release WRS BMKG ya. Nah di situ otomatis dikatakan tidak berpotensi tsunami. Intinya kita menjadi paham masih ada yang belum menginstal aplikasi tersebut. Jadi ini yang mungkin perlu mohon bantuan dari Gunung Sitoli atau dari UPT yang ada di daerah untuk menggencarkan lagi informasi terkait perlunya menginstal aplikasi mobile phone info BMKG. Selain SMS, karena SMS itu hanya untuk orang terbatas ya Pak ya? Atau juga yang hanya di lokasi terdampak aja ya Pak ya? Di lokasi terdampak juga. Tidak saja ya. Nah selain itu ada juga itu tadi aplikasi mobile. Jadi mohon semuanya dapat diinstal. Nah khusus untuk yang SMS, kalau tidak ada tsunami memang tidak dituliskan karena karakternya tidak cukup gitu kan. Jadi itu keterbatasan karakter. Jadi demikian Pak, terima kasih atas tadi informasinya. Monggo dilanjut. Ya Bu. Mungkin. Iya Pak Kapus, Pak Rahmat silakan Pak. Dari Gunung Sitoli Bu. Oh dari Gunung silakan Pak. Silakan Pak. Waktu terjadinya gempa kita sudah kirimkan kita di NIAS ini ada beberapa grup, termasuk juga ada di grup BPBD Kabupaten Nias Selatan. Dan juga situ sudah kita informasikan kejadian gempa buminya dan juga narasi gempa bumi tersebut. Jadi sudah lengkap kita kirimkan di grup BPBD Nias Selatan. Dan ada juga di grup kita ada grup bencana Nias dan juga grup bencana Gunung Sitoli. Demikian Bu. Terima kasih. Pagi. Baik. Terima kasih dari UPT Gunung Sitoli. Ya, seperti yang disampaikan Pak Ali, saya kira informasi itu bisa didapatkan dan saya ingin menyampaikan bahwa BMKG melakukan pengamatan selama 24 jam dan kami tentu di berbagai macam kondisi biasanya jaringan seringkali terjadi naik turun dan kami berharap masyarakat jika ada hal-hal yang kemudian dikhawatirkan, dicemaskan, itu jangan ragu untuk langsung mengkontak BMKG di seluruh Indonesia. Tepatnya kalau dalam hal ini adalah di Gunung Sitoli yang berdekatan dengan Nias, artinya ataupun website tentu BMKG 24 jam jaga dan standby di daerah-daerah sehingga masyarakat bisa langsung bertanya, bisa langsung berkoordinasi dan mendapatkan informasi secepatnya terkait kondisi informasi kaitan dengan gempa bumi. Saya kira itu juga menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas karena BMKG hadir selama 24 jam melakukan pengamatan kaitannya dengan gempa bumi. Saya kira juga itu menjadi salah satu perhatian untuk masyarakat yang kemudian tidak bisa mengakses informasi baik di website maupun di aplikasi karena mungkin
ada jaringan yang turun naik ataupun tidak bisa diakses. Saya kira itu jadi penting. Dan saat ini biasanya kalau di gempa itu banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti hoax atau berita-berita yang mungkin dipelintir atau dipelesetkan. Saya kira juga ini menjadi perhatian kita bersama. Jika ada banyak masyarakat yang kemudian mencemaskan informasi yang mungkin belum tentu kebenarannya, tentu bisa langsung mengkonfirmasi masyarakat kepada kantor-kantor BMKG terdekat ataupun resmi BMKG di info BMKG. Ini dari Pak Hendrik, Kompas TV ingin bertanya. Saya persilakan Pak Hendrik langsung untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Saya Hendrik dari Kompas TV. Kebetulan berada di Kota Gunung Kidul. Pak Hendrik. Ya, halo. Ya, mungkin bisa sedikit lebih dekat Pak dengan sound-nya Pak, supaya terdengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan Pak. Ya, saya Hendrik dari Kompas TV dari Kompas TV, berada di Kota Gunung Kidul. Mungkin saya menanggapi yang dimaksud Pak Ali ini adalah semacam sinyal atau sirine ataupun informasi yang bisa didengar, bukan informasi yang step-by-step pesan berantai. Jadi mungkin di kota dalam itu memang tidak ada semacam informasi sirine ketika ada gempa yang seperti ini. Mungkin itu yang dikehendaki Pak Ali Nudi ya, yang kalau saya menanggapi yang dia maksud. Sehingga informasi tersebut tidak tersampaikan ke masyarakat yang luas. Itu saja saya tanggapi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendrik, sudah kami tangkap maksud apa yang disampaikan Pak Hendrik, dan saya kira ini menjadi tugas kita bersama. Dalam hal ini tentu BMKG tidak sendirian Pak Hendrik, tapi kemudian juga ada BNPB, BPBD setempat yang kemudian juga kita bersama pemerintah daerah yang kemudian mengkoordinasikan dan seterusnya. Dan rupanya Kepala BNPB sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya menyapa, selamat pagi Bapak Kepala BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beliau masih mencoba untuk koneksikan di ruang Zoom. Sambil menunggu beliau, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Pak Daryono. Itu ada yang raise hand, Mas. Sampun, ada yang Ibu. raise hand. Sampun, Sudah? Sudah. Oh ya, udah. Ya udah. Pak, ini Pak Kepala BNPB belum anu. Kamu bisa pakai Sudah kami approve, Bu. Hanya beliau minta waktu prepare sebentar, Bu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau ditambahkan, Pak Kapus atau Pak Daryono dari aspek mitigasi, Pak. Ini yang juga menjadi sangat penting ke depan, bagaimana masyarakat kita kemudian lebih waspada, lebih sadar terhadap potensi-potensi yang bisa terjadi. Pak Daryono? Ya, terima kasih. Di Pulau Siberut atau di Kepulauan Mentawai bagian utara, tidak di Kepulauan Batu, tampaknya kita perlu meningkatkan kesiagaan terkait dengan potensi tsunami ini, dan masyarakat setempat bersama pemerintah daerah perlu memastikan bahwa di sana ada sarana evakuasi sarana mitigasi yang lengkap ya. Apakah itu evakuasi, tempat evakuasi yang sudah ditentukan bersama. Ini menjadi sangat penting karena jika terjadi gempa berpotensi tsunami, maka masyarakat sudah memiliki kesepakatan bersama untuk melakukan evakuasi ke tempat-tempat yang tinggi, dan jalur itu sudah dipastikan sejak sekarang. Karena kita tahu bahwa di Pulau Simelu sudah memiliki kearifan lokal terkait dengan semongnya, yaitu yang evakuasi mandiri itu merupakan jaminan keselamatan dari tsunami yang sudah berjalan selama ratusan tahun dan terbukti menyelamatkan dari tsunami. Karena daerah
Kepulauan Mentawai, Kepulauan Batu, juga Nias ini merupakan daerah yang dapat terancam tsunami dekat, bahkan sangat dekat karena ini memang sumbernya ada di situ, sehingga golden time-nya bisa sekitar 5 menitan ya, karena memang disitulah pusat-pusat gempanya. Dan kalau kita melihat saat ini belum ada kerusakan, itu bisa dipahami mengingat Kepulauan Mentawai, Kepulauan Batu, dan Nias Selatan itu merupakan struktur geologi merupakan batuan keras yang merupakan itu bentukan dari prisma akresi atau taji melang, dan itu merupakan batuan keras yang terangkat dari dasar laut, sehingga gempa tidak teramplifikasi tetapi malah mengalami deamplifikasi. Hal ini wajar untuk kawasan-kawasan di yang disebut sebagai outer island, itu merupakan daerah batuan keras dan bisa menimbulkan deamplifikasi. Dan ini keuntungan dari kepulauan-kepulauan yang terangkat atau mengalami uplift pengangkatan akibat subduksi itu, karena ini batuannya bersifat batuan beku dan itu bisa meredam gempa. Demikian, terima kasih Pak Humas. Baik, terima kasih Pak Daryono dari aspek mitigasi yang saya kira pekerjaan ini tidak berhenti, Pak. Benar sekali, Pak Bawan. Dan saya ingin menyapa Kepala BNPB Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Suharyanto sudah bergabung. Selamat pagi, Bapak. Mohon izin, apakah bisa terdengar, Pak? Suara kami di Zoom, Pak. Selamat pagi, Pak. Mungkin sudah bisa terbaca, Pak. Kami siap, Bapak. Bergabung. Siap, Pak. Langsung saja, Bapak. Kami waktu kepada Selamat pagi, Pak. Menyampaikan. Ini teman-teman di media dan stakeholder sudah gabung, Pak. Kami persilakan, Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Permasalahan ini kami izin bergabung, Pak, dengan Deputi Penanganan Darurat. Mungkin sudah bisa dimonitor, Pak, suara kami. Jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Kami izin bergabung. Siap. Ya, Pak. Mohon izin, Pak Kepala BNPB, Pak Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kami sudah memberikan penjelasan Ibu Kepala BMKG beserta jajaran, dan tentu tadi ada beberapa hal yang kemudian ditanyakan oleh teman-teman media kaitannya dengan dampak, Pak, dengan dampak, lalu kemudian kondisi terkini yang ada di Nias, Pak. Tentu BNPB yang kemudian juga mengkoordinasikan BBD di provinsi wilayah yang ada di Nias. Kerusakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala BMKG, Bu Dwi Korita, Bapak Ibu sekalian, saya didampingi dengan Deputi Penanganan Darurat, kemudian rekan-rekan sekalian. Mungkin kita sudah paham semua rekan-rekan media bahwa barusan saja terjadi gempa. Nah, tentu saja berdasarkan hasil atau langkah-langkah yang kita sudah protapkan untuk pelaksanaan gempa, maka dalam kesempatan pertama ini BNPB dengan semua komponen bangsa yang lain termasuk tentunya BMKG segera akan melaksanakan langkah-langkah penanganan. Yang pertama tentu saja hari ini secepat mungkin BNPB juga akan segera mengirimkan tim ke sana untuk dapat mengetahui secara pasti terkait dengan dampak gempa ini. Tentunya yang menjadi prioritas pertama dari kita adalah keselamatan masyarakat, keselamatan orang ini menjadi prioritas utama. Kemudian yang selanjutnya, setelah nanti kita berangkat ke sana, tentunya setelah melihat secara pasti korban baik jiwa, infrastruktur, mungkin juga fasilitas, sarana prasarana milik masyarakat ini rusak, kita akan menetapkan status tanggap darurat. Nanti berapa lamanya tanggap darurat itu tergantung dari asesmen situasi di sana.
dan tim dari BNPB juga akan terus melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat di sana. Kami pastikan bahwa negara, pemerintah pusat ini akan hadir dalam kesempatan pertama dan memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak ini bisa terpenuhi secara maksimal. Kemudian dalam kesempatan ini, kami dari BNPB juga akan menghimbau pada masyarakat. Yang pertama adalah dengan terjadinya gempa ini tetap harus waspada, tetapi tidak perlu panik dan tidak takut. Laksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut. Apabila sedang melaksanakan aktivitas di dalam ruangan, segera perhatikan dan cari jalur-jalur evakuasi keluar yang mudah. Karena berdasarkan pengalaman gempa-gempa sebelumnya, terjadinya korban ini bukan akibat gempa itu sendiri, tetapi akibat bangunan yang rubuh menimpa kepada masyarakat atau orang-orang yang beraktivitas di dalamnya. Kemudian segera di masing-masing masyarakat ini ditunjuk yang dituakan, ada beberapa orang yang bisa memimpin dalam kelompok-kelompok kecil, cari tempat-tempat yang aman, tempat-tempat yang bisa meyakinkan bahwa apabila terjadi gempa susulan, ini dalam kondisi tempat-tempat yang relatif aman. Kemudian barang-barang kebutuhan pribadi yang harus disiapkan seperti makanan mungkin, kemudian obat-obatan, ada senter, sekarang musim HP harus ada charger, itu segera disiapkan dalam jangka waktu paling tidak 3 hari. Ingat, berdasarkan pengalaman-pengalaman gempa sebelumnya, tentu saja terjadinya gempa ini bagi masyarakat terdampak membutuhkan tempat-tempat pengungsian. Kemudian bagi pemerintah daerah, TNI Polri yang ada di sana, pastikan segera menyiapkan rencana kontingensi yang sudah ada, kemudian aparat TNI Polri yang ada di wilayah terdampak segera turun untuk membantu kesulitan masyarakat yang terkena dampak tersebut. Kemudian kami mohon juga para pimpinan daerah, mulai kepala desa, camat, bupati, wali kota, sampai gubernur, segera turun langsung memimpin aksi-aksi penanganan gempa dan menerapkan rencana-rencana kontingensi yang telah dibuat. Itu yang perlu kami sampaikan. Intinya dari BNPB akan segera mengirimkan tim juga ke sana dan akan menyiapkan segala sesuatunya dan membantu kesulitan masyarakat yang terdampak. Terakhir, sekali lagi kami himbau kepada seluruh masyarakat terdampak agar tetap waspada, tetapi jangan takut dan tidak perlu panik. Kemudian untuk informasi terkait kerusakan, terkait korban, ini akan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut terus diinformasikan baik kepada pemerintah maupun kepada rekan-rekan media sekalian. Demikian Bapak yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang sudah memberikan penjelasan secara rinci sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh BNPB. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan topik jumpa pers pada pagi hari ini? Mohon izin Ibu Kepala BMKG. Ya Mas, kalau udah selesai diakhiri saja. Kami Baik, terima Bu. kasih sekali atas. Bu, terakhir Bu, apakah ada statement akhir Bu dari Ibu sebelum menutup? Nah, hanya menekankan sekali lagi yang telah disampaikan, mohon tidak panik, dan apabila tadi mendengar angka yang sepertinya bukan angka ramalan atau prediksi, namun itu adalah angka untuk melakukan mitigasi kesiapan dengan skenario terburuk. Semoga itu tidak terjadi, karena juga belum pasti terjadi juga. Banyak yang di situ banyak penghuninya agar dibangun dengan standar bangunan tahan gempa yang sesuai dengan building code-nya, dan tata ruang semestinya lebih ditata kembali
menyesuaikan atau menghindari zona-zona bahaya. Terima kasih, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, demikian jumpa pers kita pada pagi hari ini, dan tentu BNPB dan jajaran Bapak Kepala BNPB, terima kasih sekali berkenan hadir pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala BNPB sudah hadir Pak, bergabung bersama BNPB. Ibu Dwi Korita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.